Halo, saya Indah Ratnasari akan menjelaskan mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai fungsi sosiologi, ciri-ciri sosiologi, hingga gejala sosial. Nah, pada kali ini, di bab 2, untuk anak kelas 10, kita akan mempelajari mengenai individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, pada kali ini kita akan membahas pertama hubungan sosial, dua tindakan sosial, dan yang ketiga adalah interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial masyarakat, serta dapat mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai hubungan sosial, kita akan membahas mengenai individu terlebih dahulu. Seperti pada bab sebelumnya, individu sudah dijelaskan bahwa manusia adalah seorang individu atau makhluk sosial. Nah, di sini individu merupakan sebagai makhluk yang otonom dan dapat berdiri sendiri. Individu itu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Individu berarti orang atau seorang atau perorangan. Nah, seperti di bab yang pertama, kita sudah tahu kalau misalnya seorang individu itu tidak dapat berdiri sendiri dan mereka adalah makhluk sosial. Jadi mereka membutuhkan orang lain untuk bermasyarakat. Lalu alasan individu untuk membentuk masyarakat itu yang pertama adalah faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunan. Dan yang kedua ada mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu lain. Dan yang keempat, terdapat berbagai kesamaan antar individu seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan teritorial. Selanjutnya adalah kelompok. Berbeda dengan individu, kalau misalnya individu itu otonom, kelompok sosial ini adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Seperti di sini ya contohnya. Adapun syarat-syarat kelompok sosial yaitu 1. Memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada faktor pengikat yang dimiliki oleh anggota kelompok seperti kepentingan, tujuan, dan ideologi yang sama. Yang keempat yaitu memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku yang sama. Dan yang kelima adalah bersistem dan berproses. Lalu selanjutnya, yang pertama kita akan membahas mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial itu apa sih? Nah, hubungan sosial adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hubungan sosial ini juga berarti hubungan dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Adapun hubungan sosial dapat kita simpulkan merupakan hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran saling tolong-menolong. Seperti di sini ya. Lalu yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan sosial ini pengertiannya ada yang menurut Max Weber. Sebelumnya kalian udah tahu kan Max Weber itu siapa? Nah, tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna, di mana tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan keberadaan orang lain atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Secara umum, tindakan sosial ini adalah tindakan atau perilaku manusia yang mempunyai maksud subjektif bagi dirinya untuk mencapai tujuan tertentu dan juga merupakan perwujudan dari pola pikir individu yang bersangkutan. Sini ada gambar-gambar mengenai tindakan sosial, seperti sini tindakan kerja bakti, dan lain-lainnya. Lalu dalam tindakan sosial ini terdapat tipe-tipenya, ada 4 tipe di sini. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi, yang ketiga adalah tindakan tradisional, dan yang keempat adalah tindakan afektif.
Nah, tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Artinya, tindakan ini tidak didasari oleh tujuan yang telah matang. Contohnya ini seperti gambar di sini adalah ketika seseorang akan mengikuti seleksi PNS, maka ia akan memutuskan memilih bagian pekerjaan apa dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti peluang diterima, kemampuan yang dimiliki, latar belakang pendidikannya, dan lain-lain. Sama halnya di sini contohnya adalah seleksi masuk perguruan tinggi, di mana seseorang pasti berpikir dulu memutuskan memilih jurusan apa, dipertimbangkan dengan peluang diterimanya di universitas itu besar atau tidak, dan kemampuannya yang dimilikinya. Itu ya. Itu merupakan tindakan rasional instrumental. Lalu yang kedua adalah tindakan berorientasi nilai. Nah, tindakan rasional berorientasi nilai ini dilakukan dengan menghitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang ingin dicapai tidak terlalu dipertimbangkan. Nah, tindakan ini terkait dengan kriteria baik dan benar menurut penilaian masyarakat. Dan yang paling penting dalam tindakan ini yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan. Nah, contohnya adalah pelaksanaan kegiatan solidaritas atau pemberian bantuan secara sukarela terhadap korban bencana alam. Tujuan akhir dari kegiatan tersebut pada umumnya tidak terlalu dipikirkan karena ada nilai dalamnya itu tolong-menolong yang baik di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Nah, tindakan ini merupakan kebiasaan yang dilakukan dan diturunkan secara terus-menerus dari suatu generasi dan generasi berikutnya. Contohnya adalah fenomena atau tradisi mudik ketika adanya hari raya. Maaf di sini tipe ya. Mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia untuk menjalin silaturahmi dengan kerabatnya, dan ini merupakan tindakan tradisional dan kebiasaan yang dilakukan dari generasi ke generasi. Nah, di sini kita lihat bahwa tradisi mudik ini akan terjadi di masyarakat setiap tahunnya. Lalu ada tindakan afektif. Nah, tindakan afektif adalah tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan yang matang. Jadi, tindakan ini muncul secara spontan atau tiba-tiba karena luapan emosi seperti adanya rasa cinta, amarah, gembira, atau sedih, dan muncul begitu saja sebagai ungkapan langsung terhadap keadaan tertentu. Contohnya itu adalah ungkapan rasa kecewa dan sedih yang ditandai dengan cara menangis, seperti gambar di samping ya, atau ungkapan rasa kasih sayang ibu dengan memeluk dan mencium anaknya. Sini gambarnya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sosial itu apa sih? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, yang satu dengan kelompok yang lainnya, dan ataupun Gillen juga mendefinisikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, dan kelompok, serta antar kelompok. Adapun syarat terjadinya interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak ini berasal dari kata con and cum dari bahasa Latin yang berarti bersama-sama, dan tango yang berarti menyentuh. Kontak dapat bersifat primer yaitu langsung atau tatap muka, dan juga dapat bersifat sekunder yaitu tidak secara langsung, misalnya melalui telepon seluler. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare yang berarti berhubungan. Komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Komunikasi lebih ditekankan kepada bagaimana pesannya itu diproses. Komunikasi ini muncul setelah kontak berlangsung. Jadi yang pertama kontak sosial dulu, baru adanya komunikasi ya. Dan menimbulkan beberapa penafsiran. Contohnya tersenyum memiliki arti penghormatan atau ejekan. Oke, lanjut.
Nah, di sini adalah contoh kontak sosial primer, di mana mereka saling bersentuhan, bertatapan, atau tatap muka ya. Nah, ini kontak sosial sekunder yang dilakukan melalui teknologi atau telepon. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini dia tersenyum, tapi ini dapat diartikan mengejek ataupun menghargai temannya. Lalu ada selanjutnya terakhir kita akan membahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini yang pertama pelakunya lebih dari satu orang. Jelas karena interaksi itu dilakukan oleh paling tidak minimal 2 orang individu. Lalu yang kedua, tentunya interaksi sosial ini ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, baik kontak sosial secara primer ataupun sekunder yang tadi kita jelaskan. Lalu yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Jadi dalam berinteraksi mereka mempunyai tujuan yang jelas meskipun tujuan itu tidak sama ataupun sama gitu. Lalu yang keempat ada dimensi waktu, di mana dimensi waktunya ada masa lampau, masa kini, masa datang, yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Baik, selesai sudah materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.